di tahun depan ya, tahun depan ini apa sih yang sesuatu yang baru lagi dari BSE ini? Oke, jadi kemarin setelah Mr. Arifin liburan dari Semarang ke kantor untuk meeting bersama saya, jadi ada beberapa agenda yang ingin dieksekusi untuk di 2023. Yang pertama terkait peluasan program, karena mayoritas program yang ada di BSE sekarang itu masih IFC, Mister, untuk tingkat SD. Jadi buat teman-teman yang mungkin SMP, SMA maupun yang udah lulus SMA dan pengen kerja, itu kita sangat terbuka sekali, programnya ada dan siap mensupport teman-teman semua untuk bisa unggul di skill bahasa Inggris gitu, Mister. Itu yang pertama. Kemudian terkait lembaga, memang kemarin Mr. Arifin sedikit mengoreksi terkait lembaga BSE ini bagaimana agar lebih dikenal masyarakat dan meyakinkan masyarakat bahwa ini adalah kursusan profesional yang siap menjadi pelayan buat masyarakat untuk meningkatkan skill bahasa Inggris. Jadi nanti beberapa bulan ke depan kita akan ada evaluasi terkait cabang-cabang untuk di branding lagi agar lebih show-nya lebih jos lagi gitu, Mister. Halo Sobat DPP, selamat pagi. Welcome back with me Mr. Isan. Ya, biasanya saya ada di depan whiteboard mengisi materi, tapi di hari yang spesial ini saya duduk di tempatnya host podcast Suara DPP. Iya, tepuk tangan buat Mr. Isan. Oke ya, di hari yang spesial ini kita kedatangan narasumber ya, narasumber yang sudah ditunggu-tunggu ya, sudah ditunggu-tunggu. Ini gantian kapan diberi pertanyaan, kapan diberi apa ya, menguak profilnya. Biasanya kan Mr. Anam setiap hari menguak profil narasumber yang sudah banyak ini. Nah, sekarang coba kita preteli gimana sih Mr. Anam ini ya. Oke. Kita kembali ke podcast datangan narasumber yang semuanya sudah tahu pastinya, yaitu Mr. Anam. Halo Sobat DPP. Oke ya, perlu diketahui bahwa Mr. Anam ini adalah kepala manajemen ya, khususnya di Yayasan DPP ini ya. Oke, gimana Mr. Anam kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat meskipun cuacanya di sana sini hujan, Mister. Mister Isan gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah juga. Walaupun banyak banyak kesana kesini ya, tapi ya alhamdulillah tetap sehat. Stamina harus tetap dijaga ya. Stamina harus tetap jaga. Betul. Tidur yang cukup, jangan begadang ya, seperti itu. Betul sekali. Oke. Ini Mr. Anam ya, Mr. Anam. Ini gimana sih Mr. Anam ini dahulu kalanya gimana? Contohnya waktu sekolah, terus sebelum ke sekolah alamatnya dulu di mana sih? Kita perkenalan dulu aja weh ya. Alamatnya Mr. Anam ini di mana? Kalau orang tua saya itu di Tembakpur, Sumber Mulyo. Ya tetangganya Mr. Isan sebenarnya. Tapi kayaknya ini kita ditanya-tanya. Tapi nggak apa-apa ya, buat teman-teman Sobat DPP mungkin penasaran. Jadi rumah saya di Sumber Mulyo, di daerah Blok 5, daerah Pondok Pesantren Al Hidayah. Ya sebenarnya saya dan Mr. Anam ini adalah teman masa kecil. dahulu kala datang. Mr. Anam ini kan kelahiran dari Aceh ya, dari Aceh. Terus tiba-tiba kelas berapa Mr. Anam pindah? Kelas 2, naik kelas 2. Ya naik kelas 2. Naik kelas 2 itu tiba-tiba loh, kok ada tetangga baru. Dulu masih mainan pasir di depan pasir, mainan pasir ya. Ada tetangga baru, tak kira siapa. Nah, situ kenal, ya mulai akrab, kita main bola bareng, kita main main-main apa itu? Ente dan yang lainnya tuh bareng terus kita futsal sama kampung sebelah juga main. Nah, itulah sedikit cerita waktu kecil kita. Nah, sekarang Mr. Anam di sini setelah lulus SD terus ke SMP. Gimana sih perbedaan antara SD sama SMP-nya Mr. Anam dulu? Wah, jadi flashback nih. Jadi awal dulu saya dari Aceh ke sini itu emang masih perlu adaptasi, Mister. Ya. Kalau di sana kan aku tinggal di pelosok, di belakang rumahku tuh ada hutan, banyak babi liar gitu. Habis itu masuk ke sini, namanya orang pelosok, masuk ke
istilah Jawa itu sudah modern lah. Ya. Pendidikannya udah bagus. Ya saya pribadi termasuk orang yang terbelakang dari segi pendidikan gitu ya. Itu terus beradaptasi tapi tetap saya berusaha untuk bagaimana bisa mengikuti apa ya kulturnya orang Jawa kayak gitu. Ya belajar akhirnya ya alhamdulillah bisa dari yang terbelakang bisa sampai akhirnya kelas 6 bisa jadi siswa terbaik nomor 2 sepesanggaran itu. Ya memang Mister Anam ini cara belajarnya juga sangat baik sekali ya. Saya pernah mencontoh waktu itu saya pernah minjam buku Paket. itu buku paketnya. Nah, itu saya gunakan karena pada waktu itu guru saya menggunakan buku paket itu dan teman-teman saya nggak ada yang punya. Jadi saya aja yang punya. Jadi, setiap ulangan saya dapat 100. Itu dari siapa? Dari Pak Anam. Aduh, pinter. Jadi sebelum gurunya itu mengajar di kelas sudah saya pelajari dulu seperti itu. Oke. Nah sekarang setelah SD tadi ke SMP gimana sih perbedaan dari SD ke SMP-nya khususnya tentang prestasinya, apa materinya lebih sulit atau gimana? Karena dari SD udah emang backgroundnya sering belajar ya Mister. Masuk ke SMP 1 Ciliragung ya apalagi di situ dulu memang terkenal sama SMP favorit. Ya persaingannya jadi lebih ketat dan keterbukaan saya terhadap interaksi dengan teman-teman itu mulai bertambah. Kalau dulu di SD itu aku pendiam gitu Mister. Jarang keluar, jarang main sama teman-teman gitu. Terus waktu SMP semakin banyak teman, akhirnya ya mengenal wilayah itu lebih luas lagi, gak hanya di desa itu. Ya karena semakin bagus sekolahnya itu semakin favorit juga pengalaman dan temannya juga semakin baik-baik gitu. ya, seperti itu ya. Oke, itu kalau di SMP dulu saya juga belum terlalu tahu lah karena di SMP itu kita punya kegiatan sendiri-sendiri. Nah, setelah itu melanjutkan setelah SMP Mister Anam kemana? Ke Aliyah. Ke Aliyah ya. Ke Man 4 Banyuwangi sekarang. Kalau dulu Man Pesanggaran. Ya Man Pesanggaran. Nah, kenapa kok mau milih Man Pesanggaran? Kenapa sih? Gitu. Jadinya waktu itu sama ibu waktu di luar negeri. Ya kalau bapak sih terserah mau lanjut di Aliyah Tembakau yang deket, malah disuruh ke sana aja soalnya lebih dekat terus bisa bantu bapak gitu kan. Terus habis itu aku coba di tempat lain, akhirnya larinya ke Man 4 Banyuwangi. Dan itu memang sebuah perubahan drastis buat saya karena dari dulu SD kemudian ke SMP, habis itu masuk ke Aliyah itu ya materi pembelajarannya lebih luas di Aliyah ya. Jadi pelajaran agamanya juga lebih banyak spesifik. Nggak hanya satu pelajaran agama gitu aja, enggak, jadi lebih banyak gitu. Sehingga ya membuat saya lebih lagi harus giat belajar. Karena saya termasuk mungkin yang senang belajar, rasa ingin tahunya sangat tinggi itu Mister. Dulu ya nggak bisa bahasa Arab karena sama gurunya Mister Habibi dulu namanya, suruh hafalan ya hafalan, kosakata gitu. Ya pasti kan ada sesuatu yang kok seperti ini dulu kan dari SD terus SMP sekarang ke Aliyah masih ada bahasa Arab, ada SKI, ada fikih, Quran hadis kayak gitu. Ya. Jadi lebih ya menambah apa ya wacana wawasan buat saya untuk keagamaan, berpikir gitu. Ya seperti itu. Ya khususnya untuk menambah ilmu keagamaan juga seperti itu. Oke. Setelah dari situ memang Mister Anam ini seorang seorang murid yang sangat berprestasi di Maluku. Beliau sempat menjadi lomba kimia ya, olimpiade kimia itu nasional. Nah, nasional itu berapa besar? Waktu kita seleksi tingkat Banyuwangi kan dimulai dari tingkat Banyuwangi dulu. Jadi waktu itu saya sama teman saya itu mewakili Banyuwangi. Jadi ada 3 kalau salah diambil 3 besar. Teman saya itu peringkat 1, saya peringkat 2, sama 1 dari SMA Rogo Jambi kalau nggak salah. Itu ke Malang. Di tingkat nasional karena mungkin ya wawasan saya pribadi masih kurang banyak di kancah nasional ya. Jadi ya nggak bawa piala, nggak bawa trofi. Tapi kemarin dinginnya sudah 4 besar Tangerang itu sudah sangat membanggakan. Jadi buat sekolah itu sebuah juga. baru pertama waktu itu angkatan saya masih pertama kalinya
MAN 4 Banyuwangi bisa masuk ke tingkat nasional waktu itu kayak gitu. Luar biasa sekali ya Pak Anam ini. Kalau kemarin banyak yang di narasumbernya berprestasi, pasti Pak Anam ini juga sangat berprestasi teman-teman ya, gak kalah juga. Oke, nah setelah itu dari MAN, setelah lulus MAN itu kemana Mr. Anam? Sempat kuliah, habis itu nggak tak lanjutin karena ada satu hal. Habis itu aku kerja di Bali. Kerja di Bali. Jadi karena background waktu aliyah itu memang sudah senang organisasi. Ketika kerja di Bali dengan sebuah kultur perusahaan asing, waktu itu saya kerja di perusahaan miliknya orang Amerika, perusahaan Amerika. Jadi memang di situ benar-benar kultur disiplin, kerja kerasnya sangat ditekankan gitu, Mister. Jadi ya sudah nggak kaget karena saya dari aliyah memang udah senang kegiatan, jarang pulang, banyak kegiatan, terus banyak interaksi ya. Mencari experience, mencari pengalaman ya. Jadi di waktu kerja itu ya seperti itu kulturnya. Kalau kita bisa berinteraksi dengan atasan, bisa melakukan terobosan inovasi kerja, rating di perusahaan kita bisa cepat naik gitu. Oke, kira-kira berapa tahun sih Mr. Anam di Bali itu? 3 tahun. Wah, 3 tahun. Dari 2014 sampai akhir 2016 ke 2017 saya resign karena ada urusan keluarga yang harus saya perjuangkan lebih. Oke. Nah, saya dengar ya setelah dari Bali itu Mr. Anam buat usaha apa sih? Jadi waktu itu awal pulang kan saya bingung nih mau ngapain gitu kan. Ya. Habis itu saya punya teman ngajak, dia punya saudaranya pengen buka usaha. Habis itu teman saya itu ngajak saya. Habis itu saya mau, oke, kita ngelola kafe waktu itu. Konsepnya itu kafe plus ada ubi cilembu. Ubi cilembu itu waktu itu di sini masih langka, misal. Karena itu diambil dari Bandung. Langsung dari Bandung ke sini. Ngirim truk-trukan gitu dibawa ke Siliragung. Memang itu khas. Ubinya itu harum sama manisnya lebih manis dari yang ubi-ubi ungu, ubi kuning biasa itu beda. Berjalan 1 tahun, saya memutuskan untuk keluar karena waktu itu saya juga buat bimbel. Ya. Saya berpartner sama junior saya buat bimbel. Waktu itu lumayan rame sehingga saya memilih untuk ngopeni dulu yang di bimbel. Setelah 1 tahun, mulai teman-teman banyak yang resign, teman-teman tutor karena nikah. Ya. Dan mencari tutor itu waktu itu sangat sulit dan suaminya jauh-jauh, Mister. Harus ikut suaminya. Saya nyari tutor gak ketemu-temu. Akhirnya saya kewalahan, terus diajak gabung ke Mr. Arifin untuk diarahkan ke BSE gitu. Ya pasti tutornya cewek-cewek. Mereka semua. Cuma cewek, cuma saya suaminya semua. Ya begitu ya, nanti cewek-cewek kalau diajak yang laki-laki ya mau ya. Oke. Untuk selanjutnya tadi Mr. Ram sudah menyinggung diajak gabung sama Mr. Arif. Ini gimana sih ceritanya kok tiba-tiba bisa gabung? Apakah ada dramanya, sempat ditolak, sempat survei dulu bagaimana? Itu gimana ceritanya? Jadi waktu itu malah Mr. Arifin ikut di bimbingan saya, Mr. Jadi waktu itu kita buka program bahasa Inggris juga. Waktu itu karena saya tahu Mr. Arifin itu pernah di Paris sama, memang dia punya kursusan bahasa Inggris, saya ajak gabung. Waktu itu masih rame. Tapi setelah tutor saya banyak yang hilang, akhirnya yaudah dipindah aja ke BSE, ayo sampai bantu saya untuk di manajemen. Gantian Ganti saya yang bantu beliau gitu ya. Akhirnya dari awal BSE yang masih 1 di Siliragung situ di utaranya SMP Muhammadiyah, karena saya juga punya pengalaman terkait manajerial. Saya dulu juga waktu kerja di Bali jadi kepala toko juga, jadi mengelola tim, mengelola manajemen itu sudah makanan saya sehari-hari. Saya masuk ke BSE, saya bantu Mr. Arifin untuk di manajemen BSE kayak gitu. Oke, memang Pak Anam ini banyak sekali pengalamannya ya. Ya kita gali-gali pengalaman beliau ini seperti apa. Oke, nah, siap. kalau bisa di sini diamalkan di kursusan kita ya diamalkan selama ini sama Pak Anam dengan baik. Oke, terima kasih Pak Anam ya. Oke, sekarang di BSE Course sendiri ini sudah memiliki beberapa cabang ya, yang ada di sini sebagai pusatnya, terus di Pesanggaran pun juga ada 4 Pokja ya, di Pesanggaran sendiri, terus 3 Pokja sampai Purworejo, di Bangurejo. Nah, ini bagaimana Mr. Anam memanage semua cabang ini supaya supaya terkontrol lah. Oke. Bagaimana?
Jadi memang waktu saya mengusulkan terkait membuka kemitraan, jadi kita di BSE memang memberi kesempatan buat teman-teman dan masyarakat umum untuk menjadi mitra BSE untuk mengembangkan kursusan bahasa Inggris ini. Jadi karena setiap tempat kita ada kepala cabang besar. Jadi kepala cabang itulah yang nanti mewakili pusat dalam mengelola kursusan yang ada di daerahnya. Nah, kami dari manajemen hanya berkoordinasi, mungkin hanya kunjungan sebulan sekali untuk melihat kegiatan yang ada di lapangan. Dan kalaupun ada problem di lapangan, nanti pusat siap support untuk menyelesaikan masalah-masalah di lapangan kayak gitu. Jadi ya karena sudah terbiasa dengan organisasi ya, jadi hal biasa seperti itu Mister buat saya. Ya, karena banyak sekali tapi Mr. Anam bisa menghandle dengan baik ya. Ini sesuatu yang luar biasa sekali buat beliau dengan pengalamannya, dengan kepiawaiannya. Nah, dia bisa menghandle. Ya alhamdulillah sekarang sudah berapa murid Mister? Yang pembukuan November kemarin sampai 305 kan, 300. Iya. Itu karena banyak murid keluar masuk setelah ujian dapat sertifikat, setelah itu ada yang keluar, ada yang meneruskan juga. Nah, jadi ya namanya kursusan singkat ya seperti itu. 300 ini sudah sangat luar biasa banget. Ini ada request pertanyaan ini Mr. Anam. Waduh. Ini dari teman-teman kita ini. Loh, langsung. Gimana sih Mr. Anam sebelum dan sesudah menikah? Nah, ya sebelumnya Mr. saya kenalkan dulu, Mr. Anam ini sudah menikah ya. Waduh. Menikah ya. Dan ceritanya Mr. Anam menjemput pujaan hatinya itu juga sangat singkat, macet masih istilahnya ya, sangat singkat sekali. Dan ini ada pertanyaan tiba-tiba, gimana, langsung Mr. Anam jawab aja ya, saya ulangi, gimana sih perbedaan sebelum menikah dengan sesudah menikah? Konteksnya tetap dalam mengurus lembaga ini gimana? Karena ya alhamdulillahnya ya Mister, istri saya juga orang BSE. Jadi flashbacknya sedikit, waktu itu istri saya itu ngelamar di BSE, ya ketemu sama Mister Isan yang interview. Ya pertama ke saya dulu. Itu saya nggak kenal. Saya mau ngelamar jadi tutor. Kan ini loh, ini apa? Gitu. Habis itu dia diterima, tapi belum ada kelas. Karena dia punya potensi lain terkait editing video sama gambar Mister, kita tawarkan waktu itu kalau ngisi konten kreator gimana, karena konten kreator yang sebelumnya juga sudah padat kegiatan dan dia mau. Habis itu diterima, kita kenalan ke Mr. Arifin dan waktu itu ditanya sama Mr. Arifin, program apa yang pengen sampean buat di konten kreator gitu kan. Nah, usulan pertama dari Miss Nufus itu Mbak Studio Mister. Mbak Studio ini. Jadi dulu malah awal-awal gara-gara studio ini saya sebagai pengawas di lapangan karena penanggung jawab studio nanti itu Miss Nufus sendiri. Jadi saya dampingi terus, ngawasi sampai jatuh cinta. Nah itu ya. Kalau pepatah Jawa sih bilang begini, pepatah Jawa. Tak kenal maka tak sayang ya seperti. Nah, karena sudah bersama terus, jalaran saka kulino jadinya jatuh cinta. Seperti itu ya. Ya memang kalau bahasa kerennya itu friendzone. Ya. Tapi alhamdulillahnya lancar Mister. Jadi waktu itu mulai membuka komunikasi, saya silaturahmi ke rumahnya Miss Nufus, disambut baik sama orang tuanya. Ya lah, terus lancar. Akhirnya dalam waktu 1 bulan ya, 1 bulan kita udah sah. Itu di bulan Februarinya diresmikannya gitu. Maret ya, sorry Maret. Sampai lupa aku. Mohon maaf. 11 Maret ya, tapi ingat loh. Dan pada waktu itu juga Mr. Anam apa-apa juga dengan saya sampai prosesi lamaran. Oh iya, sama Mr. Isan. Dengan saya aku. Hujan-hujan loh ya. Sangat perjuangan sekali sebelum itu pun flashbacknya Miss Nufus ini mau jadi konten kreator kita godok dulu sampai matang. Nah tadi alhamdulillahnya sekarang sudah bergabung di sini ya. Miss Nufus juga konten kreator yang banyak mengeluarkan karya-karya yang sudah kita lihat di medsos di mana-mana, itu juga sangat luar biasa sekali. Tapi itu semuanya
tak lekah oleh dukungan oleh suami. Suami seperti juga itu. partner kerja, Mister. Ya, memang harus seperti itu. Jadi saling melengkapi ya, Iya, seperti iya. itu. Kalau perangko sama amplop, Nah, gitu. kalau madu pasti ada Lebah. lebahnya. Seperti itu, nah seperti itu. Jadi saling melengkapi lah ya, seperti itu. Nah sekarang kita kembali lagi ke kursnya BSE ini. Gimana sih apa ya? Kalau di Instastory itu 2022 DAM. Ya, Oke. Mister ya. Nah, ini selama perjalanan 1 tahun ke belakang ini apa sih yang sudah apa ya? Prestasi apa atau hal-hal apa yang sudah dilakukan khususnya oleh lembaga BSE ini? Oke, jadi setelah pandemi mereda ini, Mister, kita mulai masuk ke sekolah-sekolah juga untuk menawarkan kolaborasi program. Jadi memang kita kalau waktu pandemi dan sebelumnya itu kita lebih fokus ke internal cabang. Jadi bagaimana dari manajemen menghidupkan cabang-cabang. Tapi mulai di akhir tahun ini kita mulai masuk, kita mulai masuk ke sekolah-sekolah juga untuk beberapa program kolaborasi. Alhamdulillah kemarin kita juga sudah deal dengan SMA PGRI Delat Limo, SD 1 Sukorejo, kemarin juga sebelumnya kita dengan MI Jajak. Jadi kontribusi langsung ke sekolah-sekolah itu yang saat ini memang menjadi fokus utama di manajemen, Mister. Kayak gitu. Ya memang hal-hal seperti itu perlu kita gencarkan ya. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya ya setelah kita ngomongin tentang program-program yang terbaru. Nah, ini untuk di tahun depan ya, tahun depan ini apa sih yang sesuatu yang baru lagi dari BSE ini? Oke, jadi kemarin setelah Mr. Arifin liburan dari Semarang ke kantor untuk meeting bersama saya, jadi ada beberapa agenda yang ingin dieksekusi untuk di 2023. Yang pertama terkait peluasan program, karena mayoritas program yang ada di BSE sekarang itu masih IFC, Mister, untuk tingkat SD. Jadi buat teman-teman yang mungkin SMP, SMA maupun yang udah lulus SMA dan pengen kerja, itu kita sangat terbuka sekali, programnya ada dan siap mensupport teman-teman semua untuk bisa unggul di skill bahasa Inggris gitu, Mister. Itu yang pertama. Kemudian terkait lembaga, memang kemarin Mr. Arifin sedikit mengoreksi terkait lembaga BSE ini bagaimana agar lebih dikenal masyarakat dan meyakinkan masyarakat bahwa ini adalah kursusan profesional yang siap menjadi pelayan buat masyarakat untuk meningkatkan skill bahasa Inggris. Jadi nanti beberapa bulan ke depan kita akan ada evaluasi terkait cabang-cabang untuk di branding lagi agar lebih show-nya lebih jos lagi gitu, Mister. Ya. Nah, setelah kita ngomongin cabang, terus sekarang gimana 2023 ini? Nah, selanjutnya ya target member itu sampai berapa sih targetnya? Atau mau kalau ada yang pengen buka cabang kemitraan itu gimana? Biarkan kalau kita nambah cabang otomatis murid kan juga nambah. Oke. Jadi kalau di pusat sendiri kita ada target pusat yang kurang lebih 521, Mister. Jadi itu target pusat yang harus direalisasikan. Nah, langkah yang bisa kita ambil adalah dengan membangun kemitraan, Mister. Jadi buat masyarakat atau mungkin teman-teman yang punya rumah strategis dan bingung belum kerja, Mister, kita juga siap melatih teman-teman yang memang punya minat terkait bahasa Inggris untuk menjadi pengajar. Kita siap program pengkaderan, nanti kita siap juga dampingi terkait pembukaan tempatnya, nanti kita support. Jadi dengan begitu kita bisa memperluas jaringan BSE gitu, Mister. Ya, memang sesuatu hal yang 2023 ini memang harus ada cabang baru untuk mencapai angka tersebut. Iya, tapi sebelum itu juga perlu tutor juga ya. Nah itu SDM pengajar. SDM pengajar juga sangat perlu. Yang kedua juga jarak antara cabang dengan tutor itu juga kalau bisa nggak usah terlalu jauh juga. Betul. Jadi sistem zonasi, kita mau buka cabang di sini tapi kalau tutornya belum ada juga problem juga seperti Mas Ranam ya. Jadi ya diimbangi, kita buka cabang di sini, kita juga harus punya
SDM di- tutor di tempat tersebut. Itu untuk istilahnya aman itu satu cabang harus punya berapa tutor sih? Kalau kapasitas kita satu cabang itu minimal mempunyai 2 kelas dengan kapasitas tutor juga minimal 2. Jadi ketika nanti ada halangan satu tutor itu bisa di backup sama tutor yang lain gitu, Mister. Jadi buat teman-teman yang mungkin ini habis lulus SMA dan bingung mau kerja atau kuliah, BSE sampai saat ini pun kita membuka lowongan kerja terus, Mister. Mungkin di daerah teman-teman belum punya cabang, malah itu potensi besar buat teman-teman gabung ke kita. Teman-teman yang belum punya skill bahasa Inggris bisa ikut program pekaderan maupun konsultasi untuk kita kirim ke Kampung Inggris Pare, Mister. Jadi karena kita metodenya mengadopsi Kampung Inggris Pare, nanti kita terapkan di Banyuwangi ini. Jadi teman-teman nanti punya 2 opsi. Kalau aku bingung lah mau kerja di mana, aku bingung nggak tahu mau ngelamar di mana, silakan konsultasi aja sama saya, Mr. Isan sama tim BSE. Nanti kita pandu agar teman-teman bisa mempunyai usaha dan bisa bekerja di usahanya teman-teman sendiri kayak gitu, Mister. Oke, ya, jadi sangat luar biasa sekali ya ini memberikan peluang bagi teman-teman yang setelah lulus SMA itu ngapain sih? Mau kuliah juga banyak halangan, banyak pengeluaran, masih gimana ya, masih takut membebani orang tua. Nah, dibalik aja gimana sekarang kita kursus, setelah kursus kalian harus jadi tutor. Nah, nanti kalian harus bisa kuliah dengan biaya jadi tutor itu. Jadi banyak kok Mister, tutor-tutor kita yang lulus SMA ke Pare habis itu jadi tutor dan sekarang kuliah. Jadi jadi tutor dari balik jadi iya, jadi dari gajinya dia itu udah bisa mencukupi untuk biaya kuliahnya itu, Mister. Jadi memang harus mikir cerdas. Jadi Betul. kekurangan biaya itu juga bukan suatu alasan untuk terus berjuang ya, untuk mencari celah ya, pasti ada celahnya kalau kita mau berusaha ya, mau mencari hal-hal yang baru pasti ada kok celahnya seperti itu. Oke. Gimana Mister, sudah berapa kurang lagi? Tanya apa lagi? Kita sudah sampai Ke satu pertanyaan lagi ya. Oke. Oke, Mister Anam, Ya. untuk karena juga waktunya sudah mepet sekali, ini untuk kesan pesannya gimana sih Mister Anam selama menjadi kepala manajemen di sini? Oke, jadi yang pertama saya jelas terima kasih kepada Mr. Arifin, kepada teman-teman semua yang sudah mempercayakan posisi untuk saya. Yang jelas saya berusaha untuk selalu memberikan kontribusi di manajemen karena saya bukan pengajar. Jadi memberi pelayanan kepada teman-teman semua terkait fasilitas, terkait mungkin salary, gaji dan sebagainya, itu menjadi tanggung jawab saya untuk mengusulkan ke kepala yayasan. Jadi harapannya ya teman-teman semua bisa sejahtera, lembaga bisa berkembang, dan dampaknya ke masyarakat juga bisa menumbuhkan skill-skill teman-teman pelajar, generasi muda maupun generasi prakerja untuk siap kerja kayak gitu, Mister. Oke. Sedikit ya, tadi Mister menyinggung tentang gaji juga. Aduh, gimana? Worth it nggak sih kerja jadi tutor di sini? Untuk gajinya rata-rata sudah berapa sih? Oke, jadi kalau di BSC sendiri memang kita hitungannya per meeting. Jadi buat teman-teman nanti penasaran berapa sih gajinya tutor BSC gitu. Jadi kita ini disebutin Rata-rata aja nggak oh apa-apa. gitu ya. Rata-rata Jadi nggak usah dapat disebutin berapa. Ya. hitungannya ya. Jadi rata-rata kita paling kecil ada kisaran 1.200.000, ada yang di atas itu, bahkan ada yang sampai di atas UMR, Mister. Wow ya. Jadi Worth it sekali ya. Ya sebelum penuh segeralah ya, istilahnya deket Pak Anam, deket saya juga nggak apa-apa, tanya-tanya ya. Betul. Ya pokoknya pinter-pinter lah nyari celah ini gimana supaya ini pasti ada jalannya kok. Ya. Jadi kita saya menekankan lagi, kita masih membutuhkan juga namanya tenaga pengajar, dan ada yang seumpama ada yang ingin buka cabang atau bermitra seperti itu. Oke, terima kasih ya sebagai penutup. Terima kasih Pak Anam ya, yang biasanya Mr. Anam yang biasanya jadi hostnya, sekarang jadi narasumbernya ya. Ya terima kasih sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menjadi host. Ini sesuatu hal yang baru bagi saya dan gimana ya, sulit gimana gitu. jelas sulit, Mister ya. Karena
semua permulaan itu pasti sulit. Nah, Iya. kalau beginner is difficult seperti itu. Oke. Saya. Jadi kalau busnya saya, ya saya mohon maaf kalau belum sepandai Mister Anas menjadi host seperti itu. Seperti itu ya, teman-teman. Dengan suara yang cempreng saya, semoga tidak mengganggu pendengaran. Diambil manfaatnya, yang buruk-buruk dibuang itu ya, Mister Anas ya. Oke, betul Mister Oh Rizal. iya, sebelumnya ada apa ya, ada souvenir ini dari Oke. tim kita ya, tim Ya. kita dari tim konten kreator. Ah. Nah ini Mister Anam ya. Terima Terima kasih. ya, walaupun sangat luar biasa seperti ini ya. Oke, foto dulu ya. Oke. 2, 3, cekrek. Oke, terima kasih ya. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.